Assalamualaikum Sobat Football United. Alhamdulillah Manchester United akhirnya setelah 3 kekalahan beruntun berhasil meraih kemenangan. Langsung membalikan situasinya 180 derajat. Karena tentu saja bisa jadi hasil pertandingan tadi Manchester United bisa kalah ataupun seri. Tapi Erik ten Hag, skuad dari Erik ten Hag menurut gue luar biasa ya melihat apa yang terjadi di 3 pertandingan sebelumnya di mana Manchester United gagal meraih poin, bahkan menelan 3 kekalahan. Tapi di pertandingan tadi Manchester United ya alhamdulillah berhasil meraih 3 poin. Oke, review pertandingannya. Sebelumnya pertandingan menghadapi Burnley gua rencanakan ada live commentary, tapi ternyata gue ada kegiatan lain nih yang waktunya sangat berdekatan dengan kick off, jadi gue batalkan. Insya Allah untuk pertandingan yang selanjutnya semoga ada waktu ya, ada waktu dan juga keleluasaan sehingga bisa live commentary lagi. Oke. Seperti biasa, formasi Erik ten Hag menurut gue di awal ya, sekali lagi di awal, terutama di babak pertama ini menerapkan formasi diamond lagi ya, 4-4-2 diamond. Gue sempat berpikir ini nampaknya menjadi formasi dalam tanda kutip formasi baru dari Manchester United melihat situasi saat ini, banyak pemain yang cedera, banyak pemain belum siap, dan juga keadaan-keadaan lainnya. Mengejutkan, Hannibal Mejbri menjadi starter, tampil dari awal. Christian Eriksen dicadangkan. Bahkan di pertandingan ini Christian Eriksen tidak bermain sama sekali ya. Amrabat ada di bangku cadangan. Lisandro Martinez ternyata absen dan posisinya diisi oleh Jonny Evans. Yang menarik, karena terlalu tipisnya skuad Manchester United, Donny van de Beek bahkan ada di bangku cadangan. Pemain yang sebelumnya dikabarkan tidak 100%, ingin tetap stay di Manchester United, konsentrasinya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Tapi ya justru dibawa ya di pertandingan kali ini. Di 15 menit awal menurut gue situasinya kurang lebih 50-50. Manchester United banyak pegang possession tapi susah untuk masuk ke daerah pertahanan Burnley. Sementara Burnley menurut gue lebih banyak mengandalkan serangan sporadis, serangan yang langsung menusuk jantung pertahanan Manchester United. Bahkan di 15 menit awal ini Burnley mendapatkan 2 peluang emas, di mana satu berhasil diselamatkan oleh Andre Onana, luar biasa Andre Onana. Yang kedua, bagaimana bolanya ini masih membentur tiang. Di pertandingan seperti ini ya, siapa yang mencetak gol duluan itu yang yang sangat penting lah menurut gue, bisa sangat menentukan hasil pertandingan, dan Burnley tidak berhasil melakukannya di pertandingan tadi. Justru Manchester United sempat mencetak gol duluan ya melalui skema tendangan penjuru Jonny Evans. Itu tadi sempat membuka keunggulan walaupun akhirnya digagalkan oleh VAR ya kan, dianggap Rasmus Højlund kok tidak salah offside karena posisinya aktif di depan penjaga gawang. Tapi menurut gue pada saat itu sangat disayangkan sih itu tidak terjadi gol, karena ya gol pertama di pertandingan seperti tadi ini sangat penting, di mana Burnley juga mengincar hasil positif, mereka juga mengalami rentetan hasil yang negatif, mereka juga bermain di kandang sendiri. Manchester United situasinya kurang lebih sama juga nih, hasil tidak bagus, 3 kekalahan beruntun dan ingin mengincar kemenangan, dan sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital gol pertama. Padahal tadi sundulannya tuh menurut gue cakep banget sih dari Jonny Evans ya. Lalu setelahnya gue menilai di babak pertama ini masih banyak kesalahan atau masalah pengertian ya di pada pemain Manchester United di atas lapangan. Gue berpikir mungkin juga karena konsep ataupun sistem formasi yang berbeda dengan yang mungkin dipersiapkan untuk musim ini, di mana mungkin lebih ke 4-1-2-3 ataupun juga 4-2-3-1, tapi kali ini ke 4-4-2 diamond. Lalu gue juga melihat bagaimana di pertandingan tadi itu di babak pertama determinasi pemain Manchester United lebih bagus, pemain lebih mau bergerak, lebih mau berlari. Struktur permainan by the way masih kurang rapi, terutama ketika bertahan.
sisi sayap dari Manchester United masih sering tembus. Gua melihat terutama sisi kiri ya, bagaimana bukan Bruno Fernandes, Marcus Rashford, beberapa momentum dia ini telat untuk track the ball, untuk turun, sehingga ya pemain yang di belakang ini cukup kesulitan menghalau serangan-serangan dari sisi kanan serang ya, dari Burnley. Dan akhirnya di babak pertama nih ada gol dari Bruno Fernandes. Menurut gue gol ini gol yang super, gol yang istimewa. Ini bisa terjadi karena kejelian dan juga skill dari Jonny Evans dalam melihat pergerakan dari Bruno Fernandes. Lalu juga umpan lambungnya yang akurat. Dan juga bagaimana Bruno Fernandes ini berlari dari from behind ya, artinya berlari dari belakang, menyambut umpan dari Jonny Evans. Boom, first time, kaki kanan, luar biasa golnya. Ini gol yang istimewa. Prosesnya bagus, finishingnya luar biasa. Keren menurut gue. Dan ini juga menurut gue sih memperlihatkan bagaimana pengalaman di antara keduanya, karena proses gol ini juga banyak pengalaman yang ada di sana ya. Artinya ya mereka semua ini adalah pemain senior di klub saat ini. Ini adalah posisi rata-rata di babak pertama. Bisa dilihat ya bagaimana konsentrasi dari Manchester United lebih ke bertahan. Bahkan secara sekilas kalau seandainya Region, Jonny Evans, Lindelof dan juga Dalot ini 4 pemain belakang, maka mungkin situasinya lebih ke 4-3-3 dengan Casemiro dan juga Scott McTominay ini lebih drop ke dalam. Lalu di depan mereka berdua ini ada seorang Hannibal Mejbri dan Bruno Fernandes lebih beroperasi di lini kanan. Ini merupakan statistik di babak pertama di mana ball possession secara keseluruhan unggul Burnley, tapi bagaimana Manchester United juga banyak yang melakukan shots dan ya mereka berhasil membuat satu gol yang krusial menurut gua. Lalu di babak kedua pemain Manchester United tetap konsisten, tetap stabil bermain dengan determinasi tinggi, pemain aktif bergerak. Formasi kalau gue lihat berubah nih lebih ke 4-2-3-1 dengan Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford sering bertukar posisi kanan dan kiri, dan Hannibal Mejbri di posisi nomor 10. Rasmus Højlund di depan, ya Scott McTominay dan Casemiro berada di pivot. Catatan gue di babak kedua ini, ya Rasmus Højlund memiliki beberapa momentum, beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan, dan gue juga melihat bagaimana Rasmus Højlund ini beberapa kali salah pengertian dengan pemain lain, dengan Marcus Rashford, dengan Bruno Fernandes. Ya ada juga peluang tadi ya, crossing yang bagus sebenarnya dari seorang Diogo Dalot, namun tidak dimaksimalkan. Padahal di pertandingan ketat seperti tadi, kalau Manchester United bisa mencetak gol kedua, maka itu akan menjadi killing goal gitu lah, gol pembunuh. Tapi sayang itu tidak bisa didapatkan. Namun di sisi lain bagaimana pertahanan Manchester United di babak kedua menurut gue jauh lebih solid. Burnley kesulitan untuk masuk ya, walaupun mereka juga mungkin menguasai possession di beberapa kesempatan, tapi dibandingkan dengan babak pertama, pemain Manchester United tampil lebih disiplin, pemain belakang maksud gue. Sehingga akhirnya Burnley lebih banyak melakukan crossing dari daerah sisi luar kanan maupun kiri. Dan ini cenderung mudah diantisipasi oleh lini pertahanan Manchester United maupun oleh Andre Onana. Duel pemain dari Manchester United menurut gue juga bagus, determinasinya tetap tinggi ya. Sayang ketika mereka berhasil merebut bola, transisi dari bertahan ke menyerang ini tidak paripurna, karena ketika memasuki sepertiga akhir ya, end passing sering salah, ataupun ya momentum-momentum yang didapatkan oleh pemain depan Manchester United ini tidak bisa dimaksimalkan. Pertandingan selesai, Manchester United akhirnya menang 0-1. Menurut gua kemenangan ini sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada permainan itu sendiri. Maksud gua begini, dari 3 rentetan kekalahan Manchester United, yang terpenting di pertandingan tadi sebenarnya adalah kemenangan dari Manchester United. Main bagus nggak bagus, kalau menurut gua secara dengan amatiran nomor sekian. Yang penting menang dulu, sehingga mental ini bisa bangkit. Kenapa? Karena seandainya
tadi Manchester United tampil bagus saja tapi tidak bisa meraih kemenangan, apalagi seri ataupun bahkan yang lebih buruk adalah kekalahan, maka situasi akan runyam, mental akan jatuh. Karena yang dilihat sekali lagi lebih ke hasilnya. Ini juga kan yang terjadi ketika Manchester United menghadapi Arsenal, di mana sebenarnya tampil bagus menurut gue, tapi ya kekalahan, dan itu yang lebih banyak disorot, hasilnya. Dan menurut gue untuk memperbaiki situasi saat ini, kemenanganlah yang dibutuhkan di pertandingan menghadapi Burnley jauh lebih dibanding dengan permainan yang bagus itu sendiri. Walaupun demikian, gue menilai di pertandingan tadi Manchester United tampil bagus ya, tampil solid, terutama ketika bertahan, karena yang penting menurut gue dari beberapa pertandingan sebelumnya, lini pertahanan dari Manchester United ini luar biasa. Manchester United akhirnya bisa clean sheet loh. Dari pertandingan pertama ketika menghadapi Wolves ya kan, lalu kebobolan banyak gol dan lain-lain. Nah, baru di pertandingan kali ini mereka berhasil clean sheet dengan situasi skuad yang pincang ya, karena tidak ada Lisandro Martinez ya kan. Lalu bagaimana situasi di back sayap sebelah kiri pun juga demikian. Artinya skuad ini masih pincang, tapi alhamdulillah bisa menang dengan clean sheet. Menurut gua ini sesuatu yang bagus. Bahkan di pertandingan tadi, terutama di babak kedua, Andre Onana tidak sesibuk di babak pertama. Memang dia juga harus melakukan memotong crossing dan lain-lain, tapi menurut gue tidak separah di babak pertama. Artinya apa? Lini pertahanan Manchester United jauh lebih solid di babak kedua. Berita bagus juga bagaimana Rafael Varane sudah bisa bermain. Sofyan Amrabat akhirnya bisa debut, walaupun situasi dari Sergio Reguilon tadi menjadi tanda tanya, karena apakah dia hamstring? Mudah-mudahan tidak ya, karena stok back sayap kiri dari Manchester United ini sangat terbatas. Kurang lebih demikian review dari gua. Sekali lagi, gua sangat bersyukur dengan hasil kemenangan ini. Mungkin permainan dari Manchester United belum 100% memuaskan. Walaupun demikian, gua menilai ada banyak perbaikan. Belum sempurna, yes, tapi ada banyak perbaikan. Sekali lagi, bagaimana lini belakang sangat solid, lini tengah juga menurut gua lebih padu, lebih oke dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Hanya saja lini depan nih ya. Gue tidak mau ngejudge kalau Marcus Rashford masih egois dan lain-lain. Gue sekali lagi tidak ada masalah dengan pemain yang mengandalkan kemampuan individunya. Tapi yang gue lebih soroti adalah bagaimana kesepahaman nih antara Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford dan juga pemain-pemain lain, terutama Rasmus Højlund. Tadi terlihat banyak sekali dia ini salah mengambil keputusan ya, maupun tidak tajam di depan, dan semoga ini bisa diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian ya, sudah sangat larut di sini, gue ingin istirahat. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya juga. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Thank you.